Assalamualaikum, hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan kakak dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kira-kira ada yang tahu tidak kita belajar apa hari ini? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak pembelajaran kali ini. Kenampakan alam dan kenampakan buatan di Indonesia. Di Indonesia sendiri sangat banyak kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam sering disebut juga dengan bentang alam. Sebelum kita mengenal contoh-contohnya, mari kita simak apa perbedaannya. Yang pertama ada kenampakan alam. Kenampakan alam sering disebut juga dengan bentang alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami melalui peristiwa alam. Kenampakan alam terbagi menjadi dua, ada kenampakan alam daratan dan kenampakan alam lautan. Kenampakan alam daratan adalah semua kenampakan alam yang ada di daratan, seperti gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, dan sebagainya. Selanjutnya, ada kenampakan alam lautan. Kenampakan alam lautan adalah semua jenis kenampakan alam yang berhubungan dengan air, seperti sungai, danau, rawa, pantai, laut, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam yang terbentuk dengan campur tangan manusia, seperti waduk, pelabuhan, kebun binatang, dan pemukiman penduduk. Setelah kita mengenal kenampakan alam dan kenampakan buatan, kali ini kita akan mengenal makhluk hidup apa aja sih yang ada di alam. Untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. Bahasa Inggrisnya go. Sekali lagi go. Domba, bahasa Inggrisnya sheep. Sekali lagi sheep. Kuda, bahasa Inggrisnya horse. Sekali lagi horse. Rusa, bahasa Inggrisnya deer. Sekali lagi deer. Bebek, bahasa Inggrisnya duck. Ayo adik-adik, ada yang tahu tidak tadi ada hewan apa saja? Ayo sebutkan salah satunya. Ya benar, ada katak dan juga sapi. Coba kakak mau tanya, ada yang tahu tidak bagaimana cara daur hidup katak? Ada yang tahu? Sepertinya kalian penasaran ya. Coba kita simak video berikut ini. Daur hidup pada hewan katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Lalu telur akan menetas menjadi berudu. Berudu memiliki insang atau alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti halnya pada ikan. Lalu, 3 minggu kemudian insang pada katak akan tertutupi oleh kulitnya, kemudian tumbuhlah kaki belakang atau menjadi berudu berkaki. Setelah 8 minggu kemudian, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor akan memendek dan katak bernapas menggunakan paru-paru. Setelah penumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Mari kita ulangi lagi ya anak-anak. Dari katak bertelur, kemudian menetas menjadi berudu, lalu tumbuhlah kaki. Selanjutnya berudu berkaki menjadi katak berekor dan menjadi katak dewasa. Nah,
Selain hewan katak, di video tadi ada juga hewan bernama sapi. Pasti tahu kan adik-adik? Sapi adalah hewan mamalia yang biasa digunakan untuk membajak sawah. Sapi juga dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingan sapi berupa kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dapat dimanfaatkan. Contohnya untuk pembuatan pupuk organik. Pupuk organik berasal dari kotoran sapi. Pupuk organik memang tidak sepopuler pupuk kimia yang berada di pasaran. Tetapi, pupuk organik tidak kalah dengan pupuk lainnya, sebab pupuk ini lebih memberikan kualitas tinggi pada tumbuhan dan tanah. Para petani pun lebih tertarik menggunakan pupuk organik karena dirasa lebih praktis dan mudah didapatkan. Untuk cara pembuatan pupuk organik sendiri, tentunya yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan itu berupa kotoran sapi yang sudah dikeringkan, lalu ada ember, air cucian beras, M4, dan air cucian beras yang sudah difermentasikan. Selanjutnya, kita buat lubang pada kotoran sapi yang sudah dikeringkan untuk menyimpan larutan yang nanti akan difermentasikan. Untuk membuat larutan yang akan difermentasikan sendiri, itu kita tambahkan air dengan air cucian beras, lalu tambahkan lagi air cucian beras yang sudah difermentasikan, dan yang terakhir kita tambahkan M4. Jangan lupa ya adik-adik, perbandingannya 1:3. Dan diaduk ya hingga merata. Lalu kita tuangkan pada kotoran sapi yang tadi sudah dilubangi. Dan tutupi lagi dengan kotoran sapi yang ada di atasnya. Oh iya adik-adik, jangan kita campurkan ya. Kita diamkan saja seperti itu hingga 15 menit. Lalu, selanjutnya kita siram menggunakan air bersih hingga semua permukaan kotoran sapi merata. Dan yang terakhir, kita tutupi kotoran sapi tersebut menggunakan terpal dan tunggu selama seminggu. Maka kotoran sapi akan menjadi pupuk organik yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh para petani. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan? Apa itu kenampakan alam, kenampakan buatan, serta makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Sekarang, kakak mau tanya nih, bagaimana pemahaman kalian mengenai pembelajaran kali ini? Disimak ya adik-adik. Soal yang pertama, apa sih perbedaan dari kenampakan alam dan kenampakan buatan menurut adik-adik? Lalu yang kedua, coba sebutkan apa saja contoh dari kenampakan buatan yang ada di sekolah yang adik-adik ketahui. Lalu yang ketiga, ayo adik-adik, siapa yang bisa menyebutkan ulang teori hidup pada katak? Dan yang terakhir atau keempat, hewan apa yang bisa dimanfaatkan kotorannya sebagai pupuk organik dan bagaimana proses pembuatannya? Jelaskan ya adik-adik. Baik, sampai di sini dulu ya adik-adik. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Selalu mencuci tangan dan gunakan masker. Jangan lupa juga untuk menjaga jarak. Tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Wassalamualaikum, dadah.